Indonesia Pagi masuk ke inspirasi Ramadan. Cerita-cerita Ramadan di beberapa kota di Eropa sebelumnya sudah kita dengarkan dari warga negara Indonesia yang berada di sana. Seperti yang di Helsinki, Finlandia, dan di Vastara, Swedia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana cerita Ramadan di salah satu kota di Eropa Tengah, yakni di Wina, Austria. Dan dari Wina, Austria kita akan bergabung bersama teman kita yang berada di Wina. Ada Awis Menanani yang berada di Wina, Austria. Ini dia. Halo, selamat pagi Awis. Halo, selamat pagi. Selamat pagi sekali oleh untuk Awis ya. Baru 3:30 ini ya pagi ya di sana ya. Iya, 3:30. Ini pas jam sahur sih, sebentar lagi imsak. Jadi untung live sama Kompas TV, jadi bisa nggak telat jadi ya bangunnya. Jadi Awis, gimana cerita, ini sudah Ramadan keberapa nih di Wina? Kalau saya sih baru yang pertama. Pertama, ini oke. sudah 2 tahun. Tapi ya memang terasa banget sih ya bedanya sekarang. Mungkin kalau bisa dibilang sebetulnya di Austria itu kan mayoritas penduduknya memang bukan Muslim ya, Timi ya. Jadi di sini itu memang nggak bisa dibandingin suasananya sama di Indonesia. Tentu tidak sekental di Indonesia. Jadi memang tidak semeriah itulah. Tapi bagi warga negara Indonesia seperti saya ini kan yang ditunggu-tunggu di Ramadan itu silaturahminya justru. Pasti. Karena hanya itu aja yang bikin Ramadan tuh berasa gitu di sini, dengan buka bersama, kemudian acara-acara di kedutaan, sholat bareng, ketemu sama warga negara Indonesia yang lain, dan itu yang sekarang akhirnya missing ya semenjak adanya pandemi ini, karena masih dilarang kan acara-acara yang berkaitan dengan gerombolan orang atau massal gitu. Tapi karena sama di Indonesia juga kan banyak tempat, terutama di Jakarta, kan Awis juga sebelumnya di Jakarta. Ini juga PSBB juga sih, Wis. Jadi samalah pokoknya sekarang Lebaran di Jakarta, Lebaran di Wina, Austria. Sama-sama kita mungkin suasananya mendapatkan tidak yang suasana biasa yang kita dapatkan gitu. Jadi gimana nih Awis dan keluarga, terutama Awis kan ibu baru nih, belum setahun nih anaknya nih. Rencananya apa untuk membuat atau menciptakan suasana Lebaran? Apalagi juga mungkin keluarga juga belum bisa datang juga kan, kalaupun mau mengunjungi juga belum boleh kan? Iya, belum boleh. Jadi sekarang sih paling seperti yang sudah kami lakukan, karena sebetulnya kemarin sempat ada rencana misalkan orang tua mau main ke sini kan, jadinya kan nggak jadi. Ya paling digencarin aja sih video call-nya. Jadi supaya lebih terasa kalau ada komunikasi, terus saling update lah kondisinya gimana. Terus kalau sama teman-teman di sini, kebetulan saya tuh punya banyak sekali teman-teman yang baik, yang pintar masak, yang rajin ngirimin makanan. Jadi silaturahminya di situ. Jadi untuk ngirimin makanan yang untuk berbuka atau untuk sahur itu saling kirim-kiriman gitu. Jadi mempermudah satu sama lain, terus saling ngingetin kalau kita tuh masih bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan cara itu. Nah, tapi kalau di Wina ini kan, Austria ini kebetulan kasusnya COVID-nya udah mulai membaik ini. Jadi sangat turun, dan pemerintahnya itu memang sudah sangat melonggarkan sekali peraturan PSBB-nya itu sudah dilonggarkan kalau untuk yang di kota Wina. Nah, di sini sudah ada aturan boleh ketemu orang lain, tapi maksimal 10 orang. Nah, beberapa kali ini saya sudah sering ketemu sama teman dekat ya. Jadi yang saya yakin bahwa teman saya ini juga bersih, hidupnya, dan juga sehat ya. Jadi saya ketemu untuk silaturahmi juga gitu. Jadi kalau saya ingin tahu juga nih, kalau di Indonesia kalau mau mengirim makanan kita pakai ojek online. Kalau di Wina, Austria pakai apa tuh mengirim makanan ke teman terdekat seperti itu? Kalau misalkan kita sendiri yang bikin ya kita antar, terus harus antar ketemu sendiri di pintu ya, ketemu di pintu. Tapi kalau di sini juga ada semacam kayak pengiriman makanan, bedanya hanya naik sepeda ya. Jadi karena naik sepeda jadi jaraknya nggak bisa sejauh itu. Jadi kita bisa milih restorannya itu yang deket-deket aja. Dan memang di sini restoran itu sudah buka hanya boleh untuk delivery kan. Jadi kita memang nggak bisa makan di lokasi, dan kita hanya bisa delivery atau pick up. Jadi kita telepon, pesen, dan ambil sendiri. Tapi kalau kita yang bikin ya kita harus antar sendiri. Terus ketemu di jendela, di balkon, atau di depan gedung apartemen. Oh, jadi memang tetap ada aturan restoran tidak boleh makan di tempat itu, semua masih berlaku ya, walaupun sudah boleh berkumpul hingga 10 orang itu ya? Iya, betul.
gitu. Dan Oke. nanti kalau seandainya buka, setahu saya juga nanti harus bikin appointment karena mejanya nanti dikurangin, kapasitas dari restoran tersebut dikurangin dan dijauh-jauhin gitu mejanya, settingannya. Jadi harus appointment supaya bisa dapat tempat gitu. Oke. Nah, suasana tadi kita menggambarkan suasananya mungkin tidak terlalu meriah lah pastinya lah, apalagi juga di tengah lockdown seperti ini. Tapi puasanya sendiri bagaimana tuh di Austria? Karena saya yakin jamnya juga kan pasti berbeda dengan Indonesia, mengingat sekarang sedang musim semi ya sekarang di sana. Jadi berapa jam tuh harus menjalani puasa setiap hari ya? Rata-rata 16 jam. 16 jam. Tapi ya 16 jam jadi lumayan panjang. Tapi kalau dari cuacanya sebenarnya lagi enak. Jadi dia nggak dingin banget. Jadi kita nggak cepet lapar, tapi juga nggak panas banget. Jadi nggak nggak terik gitu ya. Tapi ya memang panjang sih dan ini juga sama dengan yang tahun lalu juga seperti ini, panjang sekali 16 jam rata-rata. Jadi jam berapa tuh berbukanya kalau di sana? Ini Bukanya maghrib itu sekitar jam 8.15 kan? Jam 8 lewat ya, malam. Dan itu pun kalau kita nengok keluar kan jam 8-an gitu masih kayak jam 5 sore kan? Iya, masih terang gitu ya. Iya, masih terang banget gitu. Oke, jadi tapi kalau tadi dibilang sudah bisa berkumpul 10 orang gitu untuk aturan di negaranya. Ini kan masih ada beberapa minggu nih menjelang ke Lebaran. Masih berharap tidak bahwa akan ada kelonggaran lagi sehingga ujung-ujungnya bisa juga ngumpul sama teman-teman yang merayakan Lebaran di sana? Masih, karena juga baru dapat informasi kemarin ada sepertinya juga pembicaraan internal dari Komite Komunitas Islam di Indonesia ya. Jadi kan di sini ada organisasinya gitu yang membahas ada juga kemungkinan sudah tanggal 15 Mei itu aktivitas ibadah sudah boleh dimulai. Artinya kalau aktivitas ibadah di masjid specifically sudah boleh dimulai, artinya kan sholat Id sudah boleh kan? Jadi nanti ya kami masih berharap ada kelonggaran-kelonggaran seperti itu, tapi belum diputuskan sih karena memang harus melihat hari demi hari itu kasusnya perkembangannya seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih ada kelonggaran jadi nanti kita bisa sholat Id bareng in the end bulan Ramadan ini. Dan dilanjutkan dengan open house di KBRI ya biasanya ya. Ya, dan itu kan yang ditunggu-tunggu karena makan-makannya. Kalau kita, makan-makan khas Indonesia yang selama ini mungkin banyak warga negara Indonesia yang kangen pengen makan tapi nggak bisa masaknya. Kayak saya nggak bisa masak, jadi saya nunggu-nunggu. Bergantung pada teman-teman jadi untuk masakan Lebaran yang nikmat begitu. Yes, iya betul. Oke Awi, semoga memang Lebaran nanti sudah lebih longgar sehingga ya itu mungkin puncak perayaannya di situ ya. Bagaimana saya yakin untuk bersosialisasi saja sudah sangat rindu gitu ya. Apalagi dengan teman-teman terdekat begitu. Awis, selamat menjalankan ibadah puasa di sana dan juga merayakan Lebaran nanti. Semoga sudah bisa ngumpul, sudah aman semua di Austria. Terima kasih Awis. Ya.